Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata? Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar bersiap menghadapi lonjakan penumpang pada momen libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Puncak libur Nataru diprediksi berlangsung pada 23 hingga 30 Desember 2022. Persiapan yang dilakukan pengelola Bandara Sultan Hasanuddin antara lain mendirikan posko monitoring angkutan udara. Posko tersebut akan melayani calon penumpang selama periode Nataru pada 17 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Iwan Ristianto menyatakan hadirnya posko Nataru akan memberikan informasi kepada calon penumpang. Di antaranya informasi jadwal penerbangan dan sebagainya. Menurut Iwan, hingga kini pihaknya terus berupaya memastikan semua kesiapan petugas di lapangan, termasuk prosedur serta fasilitas utama dan pendukung. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti otoritas bandara, TNI Angkatan Udara, kepolisian, maskapai dan ground handling, serta stakeholder lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional penerbangan. Kemudian pihaknya membuat contingency plan atau rencana cadangan untuk mengantisipasi permasalahan operasional di bandara. Sementara dengan maskapai, pihaknya berkoordinasi tentang persiapan untuk mengakomodir kebutuhan tambahan penerbangan. Iwan menyebut peningkatan jumlah penumpang tahun ini mulai terlihat dibandingkan libur Nataru tahun lalu. Jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai puncak masa libur. Bantuan subsidi upah terus disalurkan kepada penerima manfaat. Hal itu disampaikan Ernie Tumundo, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Utara. Ernie mengatakan di Sulawesi Utara terdapat lebih dari 292.000 penerima BSU dengan nilai mencapai 175 miliar rupiah lebih yang akan diberikan kepada penerima manfaat yang upah kerjanya berada di bawah angka 3,5 juta rupiah. Ernie menambahkan terdapat ketentuan lain dalam pemberian BSU di Sulawesi Utara, khususnya bagi penerima manfaat yang masuk dalam program Perkasa, yakni perlindungan kerja bagi pekerja sosial keagamaan. Ernie menyebutkan penerima manfaat dalam program Perkasa yang memiliki latar belakang profesi sebagai ASN, TNI dan Polri tidak dapat menerima BSU kendati upahnya berada di bawah 3,5 juta rupiah. Pemerintah pusat baru saja merilis daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang mengalir ke Sulawesi Utara untuk tahun 2023. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara sebagai salah satu satker di bawah Kementerian PUPR akan mengelola pagu anggaran senilai 847 miliar rupiah pada 2023. Kepala BPJN Sulawesi Utara Hendro Satrio Kamaludin mengatakan, anggaran ratusan miliar tersebut akan dimanfaatkan dengan prioritas pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Kepulauan. Sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan pada 2023 antara lain pembangunan preservasi Jalan Esang di Kabupaten Kepulauan Talaut yang merupakan proyek multi-years 2022 hingga 2024, dengan nilai kontrak 204 miliar rupiah. Selanjutnya, proyek pembangunan duplikasi Jembatan Ranawangko di Jalan Nasional Minahasa Selatan, serta proyek pelebaran Jembatan Sawangan di Ring Road 2. Selain itu, ada pula proyek lanjutan pembangunan Manado Outer Ring Road 3 tahap 3 dengan panjang lintasan 1,9 km. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.